Prabowo. Iya, Prabowo nah. 10 riyal halal, 10 halal, 50.000 Jokowi halal. Wah. 50.000 Jokowi halal, 200 Jokowi. Iya, Jokowi. Prabowo. Ayo mau Prabowo. Ayo nih Bu. Ayo, Bu. Ayo. Bukan. Bahan ini langsung seret. Sian boynya buka-buka. Yang mana? Kirang yang menangkap. Bukan. Tunggu. But it's not you. Yang insyaallah yang pertama kita akan ke Jabal Sur. Jabal Sur yaitu gunung yang tinggi yang berada di kota Mekah ini, yang di atasnya ada gua namanya Gua Sur, yang dimana Nabi Muhammad SAW telah bersembunyi di dalamnya. Setelah itu nanti kita akan berkunjung ke Arafah atau Padang Arafah. Di sana ada bukit yang dinamakan Bukit Ar-Rahmah atau Jabal Rahmah. Arafah tempat wukufnya jamaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Setelah dari Arafah nanti kita akan ke Mina, tempat mabitnya jemaah haji melewati Musdalifah. Setelah dari Musdalifah, setelah dari Mina, kita akan melanjutkan kembali menuju ke Tan'im, ya. Tempat mikot bagi penduduk kota Mekah. Jadi Bapak dan Ibu yang mau berumrah nanti ambil mikotnya di Tan'im. Baiklah para ibu, para tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sesuai dengan rute kita yang pertama, kita akan ke Jabal Sur atau Gunung Sur, gunung yang lumayan tinggi yang berada di kota Mekah ini, yang di atasnya ada gua. Gua tersebut memiliki dua pintu, yaitu dari sisi barat dan dari sisi timur, di mana Rasulullah pernah bersembunyi di Jabal Sur. Awal mulanya persembunyian Rasulullah ketika penduduk kota Mekah dari orang Islam yang berada di kota Madinah ini, sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, Rasulullah hijrah ke kota Taif, ya. Namun hijrahnya Rasulullah di kota Taif, Rasulullah di sana tidak disambut dengan hangat. Rasulullah ketika tiba di Taif, Rasulullah tidak disambut dengan hangat, tidak disambut dengan seperti apa yang disebutkan waktu di Madinah. Rasulullah ketika tiba di Taif, Rasulullah malah diusir, mendapat hujanan batu, lemparan batu, bahkan beliau dilempari sama kotoran onta. Hijrah Rasulullah di kota Taif termasuk gagal. 10 hari Rasulullah baru balik ke kota Mekah. Setelah itu Rasulullah mau hijrah ke kota Madinah. Sebelum Rasulullah hijrah ke kota Madinah, orang kafir Quraisy sangat takut agama Islam yang berada di kota Mekah ini semakin berkembang, semakin maju. Maka dari itu orang kafir Quraisy ingin membunuh Rasulullah. Mereka sudah sepakat, mereka mengumpulkan 11 dari berbagai suku, 11 orang dari berbagai sukunya, lalu bersepakat untuk membunuh Rasulullah. Di sini Rasulullah sudah tidak punya siapa-siapa, yang lain sudah berhijrah ke kota Madinah. Di sini cuman ada Sayyidina Abu Bakar beserta keluarganya, seperti si anaknya yang bernama Siti Asma. Berketemu pada waktu itu
Rasulullah mendapatkan perintah, dikasih tahu sama malaikat Jibril bahwa beliau disuruh hijrah di kota Madinah. Selama sama malaikat Jibril sudah dikasih tahu bahwa nyawa Nabi Muhammad sudah terancam. Lalu sama malaikat Jibril, Nabi Muhammad disuruh hijrah ke kota Madinah. Berketepat pada waktu itu Rasulullah langsung menuju ke rumah Sayyidina Abu Bakar dan mengajak kepada Sayyidina Abu Bakar untuk tata cara hijrah ke kota Madinah. Setelah itu Rasulullah pulang ke rumahnya menunggu malam hari, dan ketepatan pada waktu itu orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah-rumah Rasulullah. Rasulullah sudah terancam, sudah dikepung, dan ketepatan Rasulullah juga memesan kepada Sayyidina Ali disuruh menggantikan tempat tidurnya. Rasulullah memerintahkan kepada Sayyidina Ali untuk menggantikan tempat tidurnya dan juga memakai selimut yang biasa dipakai oleh Rasulullah yang berwarna hijau. Ketika orang kafir Quraisy sudah mengepung rumah Rasulullah, lalu Allah menurunkan ayat yang berbunyi waja'alna min baini aydihim shadda wa min khalfihim shadda fa aghshaynahum fahum la yubsirun. Lalu ketika Allah menurunkan ayat tersebut, di sini kan. Lalu orang kafir Quraisy yang sedang mengepung rumah Rasulullah itu tidak terlihat kepada Rasulullah. Rasulullah keluar dari rumahnya, Rasulullah keluar dari kamarnya dengan aman. Matanya orang kafir tersebut sudah tertutup, sehingga Rasulullah hijrah ke kota Madinah yaitu dengan aman. Lalu Rasulullah keluar dari rumahnya langsung menuju ke rumahnya Sayyidina Abu Bakar. Setelah sampai di rumah Abu Bakar, Rasulullah langsung keluar dari kota Mekah ini, tapi masih bersembunyi di atasnya Jabal Sur. Rasulullah masih bersembunyi di dalam Gua Sur. Di dalam persembunyian Rasulullah dibantu juga dengan Siti Asma, beliau dari anak dari Sayyidina Abu Bakar. Siti Asma, beliau dari anak dari Sayyidina Abu Bakar. Siti Asma menyiapkan bekal makanan untuk sang ayah dan juga untuk Rasulullah. Ya, karena kita sudah sampai, nanti kami sambung kembali sejarahnya. Kita turun dulu untuk mengambil kenang-kenangan. Bro, nih berada di Jabal Sur, bro. Di depan Mas Bro ini adalah Gunung Sur atau Jabal Sur, bro. Gunungnya tempat Rasulullah bersembunyi dengan para sahabat yang saat itu dikepung oleh para kaum kafir Quraisy, bro. Ya, sembunyi dengan Abu Bakar gitu. Nah, kayaknya gunung yang paling tinggi itu, no. Nah, itu dia gunungnya, bro. Tempat Rasulullah bersembunyi dengan Abu Bakar karena dikepung oleh kafir Quraisy, bro. Di atas ini gunung-gunung semua nih, bro. Ini perhentiannya di Jabal Sur ini. Seberang juga ada itu gunung. Nah. Sebelum Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad SAW itu memasuki Ghafur, lalu saya bersama Sayyidina Abu Bakar dicek dahulu, takut di dalam guanya itu ada binatang buas seperti ular, ya, dan sebagainya lainnya. Lalu ketika keduanya masuk, Sayyidina Abu Bakar dan Nabi Muhammad, saking capeknya Rasulullah ketika sampai di Ghafur itu Rasulullah tidur di pangkuannya, di pahanya Sayyidina Abu Bakar. Ya, itu saking capeknya karena sudah dikejar oleh orang kafir Quraisy
dan Rasulullah kakinya bengkak, tidak memakai sandal. Itulah persembahan Rasulullah. Orang kafir Quraisy sangat gelisah karena sudah tidak menemukan Rasulullah, sehingga orang kafir Quraisy memberi sayembara, kasih pengumuman yang isinya barang siapa yang mendapatkan Muhammad, kata orang kafir, kata orang kafir Quraisy, barang siapa yang mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup maupun mati, maka baginya akan dikasih hadiah 100 ekor onta. Itu ya. Tambah ingin mendapatkan Nabi Muhammad orang kafir, karena kalau dapat Nabi Muhammad itu akan dikasih hadiah 100 ekor onta. Rasulullah Muhammad, ya, orang kafir Quraisy kasih sayembara yang isinya barang siapa yang mendapatkan Muhammad dalam keadaan hidup maupun mati, maka baginya akan dikasih hadiah 100 ekor onta. Lalu orang kafir Quraisy sampai ke atas Jabal Tur. Orang kafir Quraisy sampai ke atas Jabal Tur karena bekas kakinya Rasulullah itu terputus di depan gua Tur. Akan tetapi ketika orang kafir Quraisy sampai di depan lubang gua, maka lubang gua tersebut ditutup sama sarang laba-laba. Itulah mukjizat Rasulullah. Itulah 3 mukjizat yang didapatkan Rasulullah selama bersembunyi di Jabal Tur. Yaitu yang mukjizat yang pertama, sarang laba-laba yang meliputi lubang gua. Sarang laba-laba tersebut bukan cuma satu lapis, berlapis-lapis, ya, sehingga kelihatan lama. Andai saja orang kafir yang sudah berada di depan lubang gua itu melihat ke bawah, sudah kelihatan Rasulullah bersama Abu Bakar. Akan tetapi orang kafir Quraisy tidak mengira, karena di lubang guanya ada sarang laba-laba. Itu mukjizat yang pertama. Mukjizat yang kedua yaitu burung merpati. Ada 2 burung merpati yang sedang bertelur. Otomatis kata orang kafir Quraisy, kalau ada orang masuk, burung merpati yang sedang bertelur itu akan pergi. Itu ya. Itu mukjizat yang kedua. Terus mukjizat yang ketiga itu akar-akar pepohonan yang meliputi lubang gua. Lalu alhamdulillah persembunyiannya Rasulullah bersama Abu Bakar di Jabal Tur, alhamdulillah selamat dari pengkejaran orang kafir Quraisy. Lalu ketika sudah 3 hari bersembunyi, lalu Rasulullah melanjutkan perjalanannya menuju ke kota Madinah. Ya, sebelumnya Rasulullah sudah didengar sama penduduk Madinah bahwa Nabi Muhammad akan hijrah ke kota Madinah. Rasulullah menuju ke kota Madinah juga sama kayak kita, ya, sama kayak kita. Beliau memakai penunjuk arah, pakai gaib, karena Rasulullah menuju ke kota Madinah ini melewati jalan yang tidak biasa dipakai oleh orang lain. Rasulullah perjalanan dari kota Mekah ke kota Madinah itu sekitar 8 hari. Ya. Rasulullah kalau malam berjalan, kalau siang istirahat. Itulah perjalanannya Rasulullah. Ya, sekali lagi perjalanan Rasulullah yaitu dari kota Mekah ke kota Madinah itu sekitar 8 hari. Iya, beda dari sekarang. Kalau sekarang kita cuma tinggal duduk di dalam bis, pakai AC yang dingin, ya, cuma sekitar 6 jam itu sudah sampai di kota Madinah. Setelah sampai di kota Madinah, Rasulullah disambut oleh sahabat Ansar yang berada di Madinah dengan hadrah dan juga dengan selawat Badar. Baiklah para bapak ibu, para tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya kita akan menuju ke Arafah. Yang di Arafah itu adalah tempat wukufnya jemaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi semua jemaah haji, semua jemaah yang melakukan haji, yang lagi melaksanakan ibadah haji, semuanya dari Indonesia seluruh dunia, yaitu berwukuf di Arafah.
Al-Hajju Arafah. Haji itu adalah Arafah. Jadi kalau haji itu tidak wukuf di Arafah, maka tidak haji. Ya. Sekali lagi kita akan menuju ke Arafah. Arafah adalah tempat wukufnya jemaah haji pada tanggal 9 Dzulhijjah. Jadi semua jemaah haji, semua jemaah yang lagi melaksanakan ibadah haji semuanya wukuf di Arafah, di tempat yang sudah disediakan semuanya. Ya, di sana ada bukit yang dinamakan Bukit Ar-Rahmah, Jabal Rahmah. Jabal Rahmah itu mempunyai 3 nama. Jabal Rahmah, dan juga semua jemaah haji meskipun sakit itu dibawa ke Arafah, wukufnya di dalam ambulan. Ya, biasanya tadi meskipun cuma sebentar, semuanya dibawa ke Arafah untuk melakukan wukuf. Di Arafah ada bukit yang dinamakan Bukit Ar-Rahmah, di mana tempat pertemuannya Nabi Adam dan Siti Hawa ketika keduanya diusir dari surga. Lalu Nabi Adam itu turunnya di India, sedangkan Siti Hawa itu turunnya di Jeddah. Ratusan tahun mereka berdua berpisah, sehingga mereka berdua saling berdoa dan pada akhirnya dipertemukan kembali di Jabal Rahmah. Baiklah para ibu, para tamu-tamu Allah dan tamu Rasulullah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sebentar lagi kita akan masuki kawasan Arafah. Di depan sudah kelihatan papan yang berwarna kuning. Di sana tertulis Bidayatu Arafah. Ya, jadi itulah batas-batas Arafah. Ya, jadi semua jemaah haji yang lagi melaksanakan wukuf di Arafah itu harus berada di tanah Arafah. Semuanya, meskipun sakit itu biasanya dibawa pakai ambulan. Meskipun cuma sebentar itu dibawa ke sini. Sekali lagi di Arafah ini ada bukit yang dinamakan Bukit Ar-Rahmah. Bukit tersebut memiliki 3 nama, yaitu Ar-Rahmah, yang dimana Allah Ta'ala menurunkan rahmatnya kepada Nabi Adam. Itu yang pertama. Dan kedua yaitu Bukit Arafah, karena berada di padang Arafah. Yang ketiga yaitu Jabal Doa, karena disitulah Nabi Adam dan Siti Hawa ketika dipertemukan berdoa. Maka dari itu Jabal tersebut dinamakan Jabal Doa. Tapi sama jemaah Indonesia itu diubah. Ya, kalau jemaah Indonesia itu unik-unik, aneh-aneh. Sama jemaah Indonesia itu diganti dengan nama Gunung Kasih Sayang katanya. Itu ya. Jabal Rahmah, tepatnya di Arafah itu di sebelah kanan kelihatan ya papan berwarna kuning yang bertulis Bidayatu Arafah. Jadi itulah batas-batasnya tanah Arafah. Nabi sayang sejak bulan September, kalau nggak salah Oktober, bulan Oktober itu Jabal Rahmah ditutup, tidak boleh naik. Ya, karena jemaah itu banyak itu yang tulis-tulis di batu-batu. Ya, jadi di sekarang itu ditutup. Nah, ini adalah di depan ini ada rel kereta cepat yang dipakai cuma 1 tahun 1 kali nih.
cuma waktu hajian. Jadi kalau hari-hari biasa itu tidak ada penumpangnya. Kita turun nanti turun, tapi tidak lama ya. Kita karena untuk mengejar ke tanimnya, untuk mikotnya, kita turun foto-foto nanti ke Jabal Rahmah. Bagi yang kurang sehat tidak apa nunggu dubes karena ini jauh, dari parkir ke Jabal Rahmah itu agak jauh. Ya, tidak seperti dulu. Ya, kalau dulu kita parkir bisnya di bawah Jabal Rahmah. Kalau sekarang jauh karena jemaah makin ramai. Maka dari itu bagi yang kurang sehat tidak apa-apa, bisa nunggu di bus. Bagi ibu-ibunya ada perjanjian dulu ya sebelum turun. Tidak boleh belanja ya. Bisa belanja. Ya, mau belanja bangga. Iya. Belanja itu bagi ibu-ibu adalah rukun umroh yang keenam. Ya.